أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, insyaAllah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan satu kajian tentang 6 gibah yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya gibah itu tidak semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita lihat pada saat ini, perkembangan zaman saat ini di dunia medsos juga. Kalau ada orang yang menceritakan tentang kejelekan orang lain, lalu kita bilang, kalian ada pelaku gibah, itu dosa. Tidak boleh menggibah, itu dosa. Segala gibah kita hukumkan dosa. Padahal di dalam Islam ada 6 gibah yang dibolehkan di dalam Islam, bahkan sunnah dianjurkan, bahkan wajib bagi orang untuk menggibah. Kalau tidak digibah, maka dia akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pada kesempatan ini ada 6 daripada gibah yang dibolehkan di dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang pertama, yaitu gibah yang dibolehkan oleh agama kita, yaitu gibah dengan niatan untuk mencari keadilan. Kita menceritakan tentang kejelekan orang lain, tentang penganiayaan, kezoliman orang lain kepada hakim, kepada aparat penegak hukum, kepada ketua RT, kepada tua-tua tenggana, yang untuk menyelesaikan masalah, mengambil keputusan untuk menegakkan keadilan. Maka ini hukumnya wajib kita menggibah, wajib kita menjelaskan tentang penganiayaan ataupun kejelekan orang lain, agar hakim, penegak hukum bisa menegakkan seadil-adilnya. Ini hukumnya adalah wajib. Kalau kita tidak memberikan kesaksian yang benar, maka hukumnya adalah dosa. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengancam orang-orang yang tidak mau bersaksi dengan kebenaran, bahwa nanti di yaumil akhir akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan lidahnya terpotong, penuh nanah dan darah di mulutnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, ini adalah gibah yang dibolehkan, yaitu untuk mendapatkan keadilan. Yang kedua, yaitu gibah yang dibolehkan, yaitu dengan niat untuk merubah daripada orang yang kita gibahi itu, untuk supaya merubah kejelekannya menjadi kebaikan. Kita ceritakan kepada orang yang kita yakini dan kita harapkan orang tersebut bisa menyelesaikan atau memperbaiki daripada kejelekan orang yang kita gibahi. Seperti contoh, kita menceritakan kejelekan saudara kita kepada ustadz, kepada aparat penegak hukum, kepada orang-orang yang kita anggap beliau bisa untuk menyelesaikan atau menasehati ataupun memberikan perubahan kepada orang yang kita gibahi. Kita temui seorang ustadz, saya mempunyai teman, dia ini hobinya berjudi, hobinya mabuk-mabukan, dan dia susah untuk diajak sholat. Gimana ini ustadz? Kalau memang ustadz bertemu sama dia, tolong nasihati, tolong diberikan pengertian, dan juga kalau bisa dirubah daripada kejelekannya. Nah, gibah yang seperti ini untuk merubah daripada orang yang kita gibai ke arah yang lebih baik, ini dibolehkan di dalam agama kita. Yang ketiga, yaitu menggibah dengan niat untuk menyelesaikan masalah kita dengan orang yang kita gibahi, kepada orang yang kita anggap bisa menasehati ataupun bisa memberikan solusi dalam permasalahan kita. Kita datangi seorang ustadz, seorang kiai ataupun penegak hukum. Ustadz, saya ini punya teman ustadz, cuman dia hobinya ini agak jelek, dia hobinya peminum, dia hobinya mencuri. Kalau saya ikuti dia, saya akan terjerumus kepada kejelekannya. Nah, kalau saya putuskan silaturahmi, maka ini sesuatu yang dilarang oleh agama. Gimana ustadz untuk menyelesaikan ini? Nah, menceritakan kejelekan untuk mendapatkan solusi permasalahan kita dengan orang yang kita gibahi, itu boleh. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu menggibah dengan tujuan agar menyelamatkan orang lain dari kejelekan orang yang kita gibahi. Misal contoh, kita mengenal ada seorang pencuri pindah ke lingkungan kita, kemudian kita takut orang-orang di sekitar kita ini mendapatkan daripada akibat kebiasaan mencurinya. Maka kita ceritakan kepada tetangga kita, wahai bapak, wahai ibu, kalau nanti si fulan datang ke rumah bapak, ke rumah ibu, tolong
bapak dan ibu hati-hati, karena biasanya kalau dia ke rumah seseorang itu biasanya ada saja yang hilang. Nah, menceritakan daripada kejelekan orang dengan niat untuk menghindarkan orang tersebut atau orang lain dari kejahatan orang yang kita gibahi, itu dibolehkan. Nah, yang kelima yaitu menggibah dengan niat agar orang lain tidak terjerumus kepada kejelekan orang yang kita gibahi. Seperti contoh, ada kita teman yang kita tahu dia mengikuti aliran sesat, atau hobinya untuk dugem, hobinya untuk minum, hobinya untuk kemaksiatan. Maka kita ada punya teman yang mulai mendekati daripada teman kita yang jelek tadi, maka kita nasihati teman kita tadi, wahai saudaraku, janganlah engkau bergaul terlalu dekat sama dia, karena nanti engkau aku takutkan ikut dalam aliran sesatnya, ikut kebiasaan kemaksiatan buruknya. Maka hal ini menceritakan kejelekan saudara kita yang tadi untuk menyelamatkan saudara kita ini agar tidak terjerumus ikut ke dalam kejelekannya, maka ini dibolehkan di dalam Islam. Ini adalah 5 daripada gibah yang dibolehkan. Yang keenam yaitu gibah yang dibolehkan, yaitu kita menceritakan kejelekan orang lain dengan niat untuk supaya orang lain mudah mengenal daripada saudara yang kita gibahi tadi. Contoh, misal di lingkungan kita ada 3 orang Iwan, lalu kita nyampaikan, ini tadi Iwan ini seperti ini seperti ini. Lalu bertanya, Iwan yang mana? Nah, kita bingung mau Iwan mana sebab namanya sama. Maka dibolehkan kita menceritakan kejelekan yang terdapat di diri Iwan dengan niat supaya mempermudah daripada saudara-saudara lain untuk mengenal si Iwan tadi. Misalnya Iwan tadi buta, maka itu Iwan buta. Dia pincang, Iwan pincang. Ada codetnya, Iwan codet. Keburukan ini untuk memperkenalkan daripada saudara yang kita gibahi, itu adalah boleh. 6 inilah yang dibolehkan di dalam Islam untuk kita menggibah. Mudah-mudahan dengan kajian ini tidak ada lagi yang namanya kita menyangka bahwa setiap orang menceritakan kejelekan orang maka haram. Maka kita kembalikan kepada niatnya. Kalaulah niat dia untuk menyelamatkan kita, maka pahala bagi dia. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi pemirsa semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.